Daripada pergi ke Cikini, mending di rumah nonton TV. Mau tahu berita yang paling hits hari ini? Ya di Top 3 News Kompas TV. Sahabat Kompas TV, apa kabar? Hari ini bersama lagi sama Diana yang akan menyampaikan 3 berita terpopuler dan tentunya menarik terjadi pada hari ini. Kira-kira ada apa saja? Tapi tak hanya itu, tentu Diana akan memberikan cara untuk bisa sahabat Kompas TV yang sekiranya, aduh aku di rumah ngapain ya? Main handphone, main laptop, tapi tiba-tiba bisa dapat duit. Waduh, gimana tuh caranya? Tunggu nanti di akhir Top 3 News Kompas TV. Tapi sebelum Diana kasih tahu semua itu, jangan lupa subscribe channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, hari ini pihak Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penyerangan dari kelompok John K terhadap kelompok Nus K. Tadi diawali rekonstruksi di Mabes Polda Metro Jaya, kemudian berlanjut di wilayah Duri Kosambi, lalu berlanjut lagi nih ke TKP selanjutnya yakni di perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten. Kira-kira seperti apa lanjutan dari kasus pertikaian ini? Berikut liputannya untuk Anda. Polisi menggali sejumlah aksi yang dilakukan kelompok John K di Green Lake City. Di tempat ini terjadi perusakan rumah dan kendaraan milik sejumlah warga. Sebelumnya, polisi menyebutkan ada lebih dari 10 orang yang menyerang Nus K, yakni orang yang ditargetkan dalam penyerangan kelompok John K. Ini rekonstruksi rencana ada 11 adegan di sini. Ya, 11 adegan tetapi dibagi atas sub-sub. Ya, yang pertama di kediaman, kedua pada saat melewati gerbang dan juga ada sedikit penembakan di situ. Kemungkinan nanti akan bertambah. Kita lihat situasi masih. Ya, kemungkinan adegannya akan bertambah. Bagaimana nanti lihat penyidik dengan para tersangka dan saksi nanti. Pada kali ini kita lengkapi berita perkasaan acara pemeriksaan di sini yang baik. Berita kedua cukup menorehkan duka bagi kita semua, khususnya untuk Tentara Nasional Indonesia karena salah satu prajurit beraninya itu gugur di Kongo. Prajurit ini memang diketahui sedang bergabung di tim perdamaian PBB di sana. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan ya. Dari informasi Pusat Penerangan TNI, korban Sersan Mayor Rama Wahyudi diserang di wilayah Makosabo. Penyerangan terjadi saat pengiriman ulang logistik bagi prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Gizi TNI Konga 20Ki. Satgas TNI tengah membangun sebuah jembatan untuk sarana pendukung warga setempat, namun konvoi kendaraan mereka diserang tembakan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa membenarkan jika satu prajurit TNI telah gugur di Kongo. Sementara, satu tentara lain dilaporkan terluka. Hingga kini TNI Angkatan Darat masih berkoordinasi dengan TNI Pusat terkait pemulangan jenazah dan santunan untuk keluarga. Itu adalah operasi Mas ya, dihandle oleh Mabes TNI, tetapi memang prajurit-prajurit kami, yang jelas kami akan mengevaluasi, kami ingin mendapatkan evaluasi kronologis yang sebenarnya sehingga kita bisa evaluasi apa sebenarnya yang terjadi sehingga walaupun kami hanya menyiapkan personel tapi penugasan semuanya dari Mabes TNI, kita bisa menyiapkan mereka lebih siap dihadapkan dengan insiden yang terjadi terakhir ini. Kalau santunan, kalau pengurusan jelas dari Mabes TNI Mas, karena memang ini kan operasi mereka yang menggelar, mereka yang merencanakan, kemudian menyiapkan, menganggarkan mereka. Nah kami tetapi juga proaktif, artinya kita sudah berhubungan dengan keluarganya, dengan satuannya, kita menyiapkan semaksimal mungkin. Satu yang meninggal, tapi satu itu luka, ya mudah-mudahan masih ada harapan untuk pulih, tapi satu yang meninggal. Sobat Kompas TV, ada berita baik. Hari ini Presiden Joko Widodo memperkenalkan sebuah sistem navigasi yang diklaim mampu mendeteksi penularan COVID-19 yang sifatnya sangat dinamis nih. Namanya ini unik sekali, Bersatu Melawan COVID. Aduh, dari namanya aja sudah mengandung doa yang luar biasa ya. Semoga memang aplikasi ataupun sistem navigasi ini mampu membawa kemajuan serta mampu menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia sehingga pelan-pelan Indonesia bisa sembuh dari pandemi COVID-19. Melalui sistem informasi dan terintegrasi tersebut, pemerintah menegaskan kini telah memiliki data-data konkret sebelum mengeluarkan kebijakan. Data-data itu akan digunakan sebagai senjata pemerintah dalam memerangi COVID-19.
Berbicara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Joko Widodo mengemukakan bahwa sistem ini bisa menentukan suatu zonasi tingkat penularan COVID-19 di sejumlah daerah. Presiden juga mengingatkan bahwa ancaman COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Ia pun meminta masyarakat untuk disiplin terkait protokol kesehatan. Pandemi ini juga mendorong kita untuk membangun sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Kita sudah punya yang namanya Bersatu Lawan COVID, BLC, dan sistem ini menjadi navigasi negara kita Indonesia dalam memahami perkembangan COVID-19 yang sangat dinamis setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Dan melalui sistem ini kita bisa menentukan zonasi tingkat penularan COVID. Dengan sistem ini juga kita bisa mengetahui berapa kabupaten, berapa kota, berapa provinsi yang berubah statusnya dari hijau menjadi kuning, dari hijau menjadi oranye, dari hijau menjadi merah. Atau sebaliknya, berubah dari merah menjadi oranye, dari merah menjadi kuning, dan dari merah menjadi hijau. Dengan sistem informasi yang terintegrasi tadi, kita memiliki data-data. Dan setiap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan selalu berdasarkan pada data sains. Sahabat Kompas TV, sebelum Diana mengakhiri dan juga pamit undur diri dari Top 10 News hari ini, Diana mau ngingetin kembali nih pertanyaan giveaway Kompas TV untuk minggu ini. Masih sama pertanyaannya, siapa nama Menteri Termuda Kabinet Indonesia Maju? Bagi kalian yang sudah tahu jawabannya, ya jangan lupa ya untuk hubungkan jawaban kalian di kolom komentar, dan tentunya masukkan juga akun Instagram aktif kalian, dan tentunya tidak boleh di private ya. Lalu sertakan juga hashtag giveaway Kompas TV, karena nanti di hari Sabtu kita akan undi, kemudian kita akan video call langsung sama pemenangnya. Jadi pastikan nanti pada saat hari Sabtu, teman-teman sahabat Kompas TV ini juga mantengin Instagram kalian dan YouTube live Kompas TV. Rasanya sudah semua Diana sampaikan. Mungkin saat ini Diana pamit undur diri. Sampai jumpa sahabat Kompas TV. Jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe channel Kompas TV ya. Sehat terus.